Inilah Pesantren Entrepreneur, sebuah program yang akan membedah pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Jember yang membangun jiwa entrepreneur bagi para santrinya sebagai bekal kehidupan selepas ia di pondok pesantren. Pemirsa, memiliki jiwa entrepreneur sepertinya wajib bagi para pemuda, tanpa terkecuali bagi para santri. Seperti tempat saya berdiri saat ini, yaitu di Pondok Pesantren Darul Falah, tepatnya di Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Di sini para santrinya dididik menjadi seorang entrepreneur. Di pesantren ini ada usaha budidaya lele di dalam ember. Bahkan mereka telah memiliki produk unggulan, yaitu Let's Go atau lele santri siap goreng. Menarik bukan? Bagaimana kemudian Pondok Pesantren Darul Falah mendidik santrinya menjadi seorang entrepreneur? Ikuti terus liputan kami di Pesantren Entrepreneur Tadatudi TV. Muhammadiyah Boarding School atau MBS Darul Falah merupakan pondok pesantren modern di bawah naungan Majelis Pendidikan Muhammadiyah pimpinan Cabang Muhammadiyah Cakru. MBS Darul Falah terletak di Jalan KH Hasim nomor 40, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Berdirinya Ponpes MBS Darul Falah sendiri dirintis oleh beberapa tokoh Muhammadiyah Cakru. Di antaranya ialah Kiai Haji Badrun Ahmadi dan Kiai Haji Nur Yasin. Sebelum berdiri dengan nama Ponpes Darul Falah, aktivitas diniyah telah dimulai sejak tahun 1970-an. Kemudian resmi berdiri dengan nama Ponpes Darul Falah pada tahun 1990, beriringan dengan adanya Sekolah Pertanian Menengah Atas atau SPMA Cakru. Ponpes yang berdiri di atas tanah 6.000 meter persegi ini pada tahun 1970-an beraktivitas sebagai pendidikan non-formal berbentuk madrasah diniyah. Sejalan dengan perkembangan waktu, semakin banyak pelajar yang datang dari luar Cakru, bahkan luar Kabupaten Jember untuk belajar di SPMA Cakru. Jadi, SPMA Cakru kala itu menjadi lembaga pendidikan yang cukup diminati. Seiring dengan banyaknya pelajar yang datang, kemudian bermukim di Cakru, mulailah dibangun sistem pendidikan agama yang lebih serius, yaitu dengan didirikannya Ponpes MBS Darul Falah. Pengambilan nama Falah juga tidak terlepas dari SPMA, sebab berdasarkan asal kata, Falah berarti petani. Ponpes MBS Darul Falah ini diasuh oleh Safrizal Muhammad Arifin, seorang ustadz alumnus Ponpes Al-Mukmin yang lebih dikenal Ponpes Nguruki Solo. Hingga saat ini, Ponpes Darul Falah telah memiliki 132 santri, terdiri dari 70 santri diniyah yang berasal dari sekitar Ponpes, dan 62 santri mukim yang terdiri dari 48 santriwati serta 14 santriwan. Historis sejarah itu tahun 1973 sudah mulai kelihatan pesantren. Namun pada saat itu masih terbatas pada sisi ruang. Jadi ruang ini masih baru memang diberdayakan era tahun 90-an dikembangkan. Mulai tahun SPMA hadir ya, antara 80-90. Di tahun itu Geliat sekolah pertanian itu waktu itu sangat unggul sekali, sehingga
banyak para siswa yang memang pesantren termasuk dari Banyuwangi, dari Probolinggo, semuanya memang datang untuk belajar dan sekaligus nyantri juga. Makanya kemudian dulu namanya Darul Falah. Yang falah itu artinya petani. Sekarang berganti falah, itu yang kemudian tempat orang-orang yang mungkin berbeda makna lafaz falah dengan falahun itu kan berbeda, petani dan orang-orang yang beruntung. Karena pada saat awal didirikan karena memang untuk menampung kapasitas para siswa yang di luar dari Cakru itu sendiri, luar Kencong, sehingga mereka bisa bermukim dan menimba ilmu agama. Dan tidak menutup pada saat itu juga santri dari lingkungan sekitar ada. Kemudian di tahun 90-an itu pendirinya Pak? Ya, termasuk Bapak Kiai Haji Badrun, terus Kiai Haji Nur Yasin yang tadi yang kita ketemu, itu penggerak-penggerak aktif di awal. Pada saat itu juga para ustadz didatangkan dari Solo, ada dari Lamongan, ada dari memang berbagai tempat amal usaha Muhammadiyah terutama yang mendistribusikan alumninya untuk Yayasan. Sekalipun tidak hanya di amal usaha, ada yang di pondok pesantren Turki, ada yang dari pondok pesantren Persis Bangil gitu ya, kemudian bertugas di sini. Dari perjalanannya itu terus kemudian perkembangan pendidikan yang dikembangkan di Darul Falah sendiri? Dikembangkan di Darul Falah itu sendiri bermula dari awal diniyah ya. Jadi belum mukim. Jadi santri ini masih santri, istilah orang dulu itu santri kalong. Kadang mereka ya pulang balik begitu ya. Walaupun kendati demikian ada yang memang bertempat bermukim selama 2 hari setelah itu pulang. Awal-awal ya, awal-awal ketika 89 pada saat itu. Nah kemudian bergulirnya waktu ada sistem yang kemudian dikuatkan lagi dengan keadaan pondok pesantren yang tidak hanya diniyah saja, tapi meliputi juga mukim yang setiap hari 1 kali 24 jam santri wajib bermukim. Jadi sistemnya ada yang memang diniyah yang berlalu lalang hanya tiap hari, walaupun mungkin tidak intens selama 1 kali 24 jam, mungkin mereka hanya belajar ketika malam saja. Itu masyarakat sekitar, ya masyarakat sekitar masih banyak sekali yang mengaji di diniyah. Jadi putra putri mereka dititipkan untuk beberapa jam belajar ilmu agama, setelah itu pulang. Nah, kecuali mereka yang santri yang jauh, dan memang ada santri yang dari lingkungan sekitar yang memang komitmen untuk nyantri. Sekalipun mereka rumahnya dekat, mereka harus izin dan tidak kita berikan waktu kecuali memang ada izin yang darurat ya. Artinya ada kegiatan yang memang sangat dibutuhkan untuk bisa mungkin keadaan pulang ya. Terus kemudian tadi dunia dan berkembang. Nah, sampai dengan hari ini apa saja unit-unit pendidikan yang diberikan pada Falah? Ya, pendidikan sentralisasi pondok pesantren tetap dalam keadaan yang sama seperti pondok pesantren yang lain. Artinya pendidikan agama lebih kita kuatkan karena basic pesantren itu bagaimanapun perkaderan keagamaan sangat intensif sekali, sehingga pendidikan agama terutama di Rosa Islamiyahnya kita kuatkan. Selain mereka pendidikan formal di SMP atau SMK yang mereka mereka ikuti ya. Jadi formal pagi mereka memang berangkat ke SMK ataupun ke SMP yang program masing-masing kelas yang cukup berbeda dan variatif. Namun mereka selepas dari sekolah adalah kewajiban sepenuhnya pondok pesantren, sehingga pendidikan agama lebih intensif diajarkan di pondok pesantren. Nah, namun selain itu pendidikan yang ada di pesantren ini juga mencoba ingin berkreasi dan berinovasi terkait dengan pengembangan kegiatan yang menunjang soft skill anak-anak santri. Soft skill ini penting kiranya karena memang anak-anak santri tidak kalau ada pembelajaran tentang
IT ya kita berikan sesuai dengan porsinya. Misalkan anak-anak juga ada pendidikan yang berbasis komputer jaringan karena di sekolah kan mereka jurusannya gitu. Terus kemudian juga pengembangan kewirausahaan yang ada di pondok pesantren, terutama untuk menguatkan perekonomian ekonomi berbasis pesantren yang kita koneksikan kepada khalayak masyarakat juga bisa memberikan kontribusi terhadap kemanfaatan di masyarakat itu sendiri. Nah, mulai dari budidaya macam-macam ya di pondok ini, cuma masih memang basicnya kita lebih katakan lebih mengawali dulu daripada mungkin kita mengulur sehingga ke hal-hal yang mestinya ide itu tidak terrealisasikan, tapi kita upayakan kecepatan itu melebihi dari kesempurnaan itu saja. Ya prinsipnya. Jadi kita upayakan apa yang bisa kita potensikan ekonomi kewirausahaan kita bangkitkan di sini. Dalam rangka melahirkan santri-santri berdaya saing, Ponpes MBS Darul Falah tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, tetapi juga memberikan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship. Berbagai unit usaha sebagai media belajar santri tengah dikembangkan, mulai dari budidaya lele dalam ember atau budidamber, hidroponik, budidaya maggot, hingga ternak ayam. Dari unit-unit usaha yang tengah dikembangkan itu, Ponpes MBS Darul Falah kini telah memiliki produk unggulan yang diberi nama Let's Go. Let's Go adalah akronim dari Lele Santri Siap Goreng. Sedangkan untuk unit usaha lainnya masih dalam proses pengembangan. Let's Go merupakan produk lele segar yang sebelumnya telah dibersihkan dan diberi bumbu khusus. Kemudian lele bumbu itu dimasukkan dalam kemasan kotak plastik. Dalam satu kotak plastik itu berisi 4 lele yang dijual dengan harga Rp10.000. Setiap hari Ponpes MBS Darul Falah menerima pesanan sedikitnya 3 kg Let's Go. Sebagai media latihan berwirausaha, para santrilah yang memproduksi lele santri siap goreng, mulai dari pembesaran, pengolahan, hingga pemasaran produk Let's Go. Bentuk usaha yang akhir ini kita kembangkan adalah budidaya lele. Ya. Budidaya lele ini tidak sekedar hanya pembesaran lele, tapi bagaimana proyeknya adalah finishingnya hingga pemasarannya. Artinya bahwa ketika kita berbudidaya lele kan juga memikir jauh ke depan bagaimana pengembangan sektor finishingnya. Ini kalau tidak diperhatikan juga eman-eman ya, hasil dari usaha kita ternyata tidak tercover ya. Bagaimana mengcovernya, maka kita memanage bagaimana kita mengembangkan produk-produk yang lele itu yang sekedar di masyarakat hanya sekedar jual, setelah itu mereka kesusahan untuk membersihkan atau istilahnya betetin, tapi kita berupaya bagaimana kemudian lele itu secara praktis orang bisa menikmati dengan mudah dan higienis, terutama juga bersih, terus kemudian praktis, tinggal goreng gitu ya. Ada namanya Let's Go. Let's Go itu lele santri siap goreng. Let's Go. Kendati ada nama lain juga dari proses yang lain. Ada mungkin yang kami masih cari adalah ada lele segar itu. Lele segar ya kita jual per kilo, tapi kalau per pak itu Let's Go itu variatif. Melalui sistem koordinator, para santri secara bergantian menjalankan budidaya ikan dalam ember atau budidamber. Setelah sholat subuh, santri diminta memberi makan lele dalam ember tersebut. Kemudian setiap 1 pekan sekali, santri dilibatkan dalam proses sortir. Jika masanya panen atau ada pesanan,
para santri juga yang melakukan dan melayani. Sedikitnya terdapat 14 ember berdiameter 52 cm serta 3 tempolong berdiameter 80 cm yang digunakan untuk budidaya lele di Ponpes MBS Darul Falah. Dalam satu ember tersebut dapat digunakan untuk membesarkan maksimal 200 ekor lele. Budidaya ikan dalam ember ini sangat menarik. Memang kami isi satu ember isi 70 liter itu kita kembang biakan kurang lebih 60 hingga 70 ekor. Nah, kemudian kami juga berupaya bagaimana budidaya ikan dalam ember itu bisa hasil maksimal. Nah, tentu kita ikuti beberapa cara teknik, beberapa artikel, beberapa hal yang bisa kita buka untuk kita pelajari. Bahkan kita tidak segan untuk juga belajar pada mereka-mereka peternak yang sudah bisa mempraktekkan, ya, terutama juga budidaya ikan lele. Bagaimana karakter ikan, bagaimana hal-hal yang perlu kita manage dalam manajemen pemberian pakan. Namun yang jelas dari budidaya ikan dalam ember itu kita sudah bisa alhamdulillah mengumpulkan kurang lebih ada 14 ember yang awalnya 4 ember, ya, dari kurun selama 6 bulan pertama menjadi 14 ember setelah 6 bulan, ya. Karena bagi kami lele ini kan fluktuatif, kadang tidak bisa besar bersama-sama, ada sifatnya rakus yang harus kita sortir. Nah, disitulah para santri mulai belajar bagaimana memilah yang si ikan lele kecil dan ikan lele yang produktif, ya, sehingga rawan sekali kalau ikan lele itu dibiarkan tidak disortir, dises itu, ya, istilahnya. Nah, sehingga 40 hari pertama kita sudah panen, ya, kemudian 10 hari berikutnya kita panen lagi, atau seminggu berikutnya kita terus gitu. Jadi dari situlah berkembangnya terus pada porsi dan sesuai dengan apa yang kita targetkan, sehingga seluruhnya dari misalkan mulai dari 500 ekor kemudian kita kembangkan menjadi 1000 ekor dengan kapasitas 6 ember. Sekarang itu dengan 14 ember kita bisa kapasitas kurang lebih hampir 4.000, ya, 4.000 ember. Padahal ya kalau dibilang tidak mungkin, karena satu ember itu isi layaknya 100 ekor saja sudah. Tapi kan sistem kita mana yang besar kita pilah, jadi dia berkurang dengan sendirinya. Terus kita siapkan, bukan ember itu diisi semua lele, tidak. Jadi ember ini diisi mungkin tebar padat, kemudian kita sortir. Yang besar kita sendirikan, terus begitu, sehingga 14 ember itu terisi. Hingga 6 ember dan Oke. Kalau kemudian ada 14 ember, kalau dihitung misal rata-rata satu ember itu bisa keluar berapa kilo? Dan panennya berapa? Satu ember itu bisa sampai, ya, katakan 1 kilo. Kalau kita buat perbandingan 10, kita isi 10 ekor saja bisa sampai 10 kilo. Tapi idealnya hingga besar, menurut pengalaman yang kami coba itu memang ideal antara 60 ekor sehingga 6 kilo lah. 6 kilo. Walaupun kendatinya 70 liter itu bisa diisi 20 kilo, 200 kilo. Tapi itu prosesnya karena sudah kita sortir, ya, mampu menampung 200 ekor. Karena maka itu tadi bahwa budidaya dalam ember itu, budidamber itu adalah kenyataan yang memang pada dasarnya itu adalah kulkas hidup. Sebenarnya kalau untuk peternak ya bukan layaknya itu gitu, ya. Peternak biasanya menggunakan terpal, menggunakan, ya. Sehingga coba kami berinovasi tetap bisa berkembang dengan media yang sempit, media yang kecil. Ini kan untuk perkotaan sangat luar biasa sebenarnya. Jadi memang pondok yang ini tempat yang tidak produktif kami coba tempatkan sisi-sisi ember-ember itu.
Tak berhenti pada olahan Lesgo, beberapa target olahan lele telah disiapkan, seperti lele filet, serundeng lele santri atau serules, dan nugget lele. Rencana pembuatan varian produk lele itu akan mulai dijalankan tahun 2022. Menurut Ustadz Safrizal Muhammad Arifin, pondok pesantren harus mampu menyiapkan santri berdaya saing. Santri-santri yang berdaya saing itu harus dibekali sedikitnya 3 kemampuan utama, yakni agama, sosial, dan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan soft skill kewirausahaan atau entrepreneurship menjadi fokus tambahan Pompes yang diasuhnya. Kita memanfaatkan waktu yang memang lebih banyak waktu untuk anak-anak tidak produktif dalam KPM, kegiatan belajar mengajar di pesantren. Nah, terlepas itu kan banyak waktu. Dari sekian 1 kali 24 jam itu katakan tidur mereka hanya 5-6 jam mungkin malam, terus bangun jam 3:30, ada yang mereka jam 3 sholat tahajud. Nah, waktu-waktu yang bisa kita ambil untuk anak-anak itu sebenarnya waktu jeda mereka senggang setelah mengaji, misalkan pagi itu tetap, tapi kami buat koordinator supaya secara intens terkontrol secara baik. Artinya tidak seluruh santri berkecimpung. Ada santri yang memang pengembangan pada budidaya lain. Misalkan ada budidaya hidroponik ya, cuma masih kita kembangkan lagi hidroponik ini. Tapi kalau untuk lele, kami manfaatkan anak-anak waktu pagi, misalkan setelah mengaji, sebelum mereka kita siapkan untuk pakan, misalkan ya tinggal mereka menyebarkan. Kegiatan-kegiatan mereka itu tidak seintens seperti peternak lele yang lainnya. Artinya mereka waktu itu adalah kita upayakan untuk memanage waktu yang betul-betul sangat intensif bagi mereka untuk berbudidaya lele. Nah, terutama hari Sabtu dan hari Ahad. Nah, setiap 7 hari sekali, setiap ketemu hari Ahad, kita upayakan sortir. Karena kita bukan lele yang menunggu 2 bulan. Kita harus ready setiap hari. Selain anak santri itu juga belajar agama, mereka juga bisa melayani kontribusi dari masyarakat tiap kali pemesanan. Walaupun mungkin pemesanan tiap hari ada minimal 3 kilo. Dan itu ready tiap hari. Bagaimana sistemnya untuk mengatur ini? Maka kita bagi koordinator anak-anak ini. Jadi koordinator. Sehingga tidak ada waktu yang kemudian alasan. Ada tetap alasan untuk mungkin tidak mengikuti pembelajaran, tidak ada. Tetap mereka bahkan 80% harus. Jadi 20%-nya adalah mereka intinya ya belajar soft skill, khidmat untuk mengembangkan terutama juga ekonomi pesantren. Keberadaan Pompes MBS Darul Falah sudah tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Cakru. Ini mendorong Pompes MBS Darul Falah melakukan pemberdayaan berbasis kemitraan dengan para pemuda sekitar pesantren. Pemberdayaan itu dilakukan dengan cara membentuk kelompok budidaya lele yang diberi nama Songot Manis. Secara sederhana, Songot Manis adalah sebuah kelompok budidaya lele yang bermitra dengan Pompes Darul Falah. Di dalam kelompok ini terdapat 12 peternak lele muda yang rutin melakukan pertemuan untuk sharing perihal budidaya lele. Dengan pola kemitraan tersebut, Pompes Darul Falah memberikan edukasi dan juga bibit kepada masing-masing anggota. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan budidaya pembesaran lele yang variatif, mulai dari 500 ekor lele hingga 4.000 lele. Apabila Pompes mendapatkan pesanan dalam jumlah besar, maka para anggota kelompoklah yang akan menyediakan, kemudian Pompes membelinya dengan harga normal. Dulu waktu Ramadan, ini kami merasakan Ramadan itu kewalahan. Hingga kami sebenarnya kehabisan stok. Ya, akhirnya kami berupaya untuk bagaimana
stok yang di pondok pesantren itu tetap berjalan ada, dan dari kekurangan itu dipenuhi dari angkatan-angkatan muda yang ada di sekitar pesantren. Jadi ada kami berdayakan masyarakat sekitar, walaupun mungkin tidak tanggal langsung, tapi ada yang mungkin wilayahnya di dusun A, dusun B gitu ya. Ya itu, sehingga kita kasih permodalan berupa misalkan bibit untuk mereka kembangkan. Ada yang memang usaha modal mereka sendiri. Sehingga ketika kita calling, adakah lele yang bisa ini kita support, mungkin support anunya untuk distribusi pemesanan gitu ya. Karena memang satu sisi yaitu tadi masih keterbatasan wilayah yang tempat yang masih bisa kami prioritaskan. Tapi yang jelas itu skalanya masih berapa persen, yang terbanyak adalah pesan. Tapi kan ada kalanya orang langsung pesan kurang lebih misalkan 50 kilo. Ya kami ya setiap hari itu idealnya kami bisa 30 kilo gitu ya. Tapi untuk melayani masyarakat itu coba kami bekerja sama dengan masyarakat sekitar juga untuk mengembangkan prospek lele itu. Oh, oke. Nah ini menarik ini, ada pemberdayaannya. Nah, pola pemberdayaan yang digunakan ini tadi seperti apa kepada masyarakat, dan ada berapa masyarakat yang sudah tergabung? Ya, jadi kalau masyarakat itu sendiri kami ambil yang angkatan muda. Ya, tidak seluruh masyarakat, karena kalau angkatan muda kita ingin menjadikan basic wirausaha itu, entrepreneur itu ada pada diri mereka lah gitu ya. Sehingga kami bentuk sebuah kelompok namanya Songot. Songot itu kan tulis ya, nah, gitu ya. Songot Mania. Sehingga ini angkatan muda dari kader angkatan muda Muhammadiyah itu membentuk sebuah paguyuban lah, ya. Jadi pembesaran. Sebenarnya di sini ada pembibitan. Jadi pembibitan selama ini memang masyarakat Cakro ini lebih intens ke pembibitan. Tapi kami coba berinovasi bagaimana pembesaran itu bisa intensif dan lebih bisa kita potensikan. Ternyata ikan konsumsi banyak orang tertarik gitu ya. Jadi memang alhamdulillah ketertarikan, sehingga kadang-kadang kehabisan stok karena memang ikan lele ini sangat sering dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jadi caranya mereka ya kita coba padukan antara sistem yang ada di pesantren, sehingga pesantren itu mungkin sekali menyediakan bibit. Jadi bibit itu nanti kita titipkan saja ke tempat kawan pemuda itu, sehingga nanti mereka besarkan dan kita beli dengan harga yang normal. Ya, katakan kalau kita beli dengan harga 17.000 itu sudah sangat cukup sekali, sehingga kita jual kembali menjadi harga 20.000 dengan proses yang sudah bersih dan proses yang sudah dibumbui itu tadi. Oke, berarti di Songot Mania ini ada berapa anggota? Kalau anggota kurang lebih ada sekitar 12. Ya. Variatif, ada yang 4.000 mampu mereka, ada yang 500 gitu ya, tergantung mereka. Kami beli ukuran 1 kilonya masih 14 ekor. Sehingga kami besarkan lagi di pondok dengan mekanisme yang mungkin sistem pakan yang sedikit berbeda. Kewirausahaan atau entrepreneurship menjadi aktivitas vital bagi pesantren MBS Darul Falah. Selain mendidik santrinya belajar berwirausaha, pesantren MBS Darul Falah juga bermitra dengan masyarakat sekitarnya untuk mengawal kemandirian ekonomi.